Saya sudah bersama Ketua Mahkamah Konstitusi pertama, yaitu periode 2003 hingga 2008, Profesor Jimli Asyidiki. Prof, terima kasih benar-benar menyempatkan waktu untuk di ambil Rosi. Libur ya. Terima kasih banyak ya Prof ya. Saya juga terima kasih, udah lama nggak diundang ini. Lama sekali. Saya kira Rosi lupa sama saya. Nggak mungkin saya lupa dengan Profesor Jimli. Prof, banyak isu yang hari ini sedang banyak dibicarakan, rasanya nggak lengkap kalau tidak mendengar juga pandangan dari Profesor Jimli. Yang pertama dulu soal cawe-cawe, karena Presiden secara belak-belakan mengatakan cawe-cawe dalam pemilu nanti. Bagaimana Prof. Jimli melihat pernyataan Presiden dan kemudian dikhawatirkan akan menjadi sikap seorang Presiden kalau dilihat dari hukum ketatanegaraan? Kalau isu lainnya apaan? Katanya tiga. Tiga itu. Satu, cawe-cawe. Dua. Tidak akan netral. Netral. Tiga. Yang ketiga tapi tidak akan melibatkan TNI Polri. Oh. Jadi saya begini kalau menurut saya ya. Kita harus memandang proses ini jangka panjang. Indonesia ini sekarang sudah dikenal sebagai the third largest democracy in the world. Jadi secara kuantitatif kita negara hukum, negara demokrasi ketiga. Kalau negara hukum nomor 4 kalau RRC disebut. Tapi indeks kualitasnya masih 64. Jauh sekali. Apa nih maksudnya, konteksnya apa nih Prof? Konteks kualitas dari praktek berdemokrasi itu masih jauh dari standar dunia. Jadi dinamika seperti sekarang ini apalagi menjelang pemilu 2024 yang rumit sekali karena pertama kali serentak, bahkan pilkada juga di tahun yang sama. Ini pasti banyak masalah. Lagi pula periode presiden 10 tahun Jokowi sudah berakhir. Jadi tidak bisa dicegah, tidak bisa dihindarkan, dinamikanya keras. Saya rasa walaupun kita harus berharap ya, tidak ada misalnya politik identitas, isu-isu SARA, black campaign sama negatif campaign itu nggak bisa dihindarkan. Jadi termasuklah soal cawe-cawe ini. Cawe-cawe ini kalau menurut saya tergantung bagaimana kita mempersepsinya. Ini banyak dipersepsikan negatif. Kalau ya, Prof. Jimli? Kalau menurut saya bisa positif, bisa negatif. Apa saya positif dulu? Bisa penjelasannya. Kalau you tanya secara hukum bagaimana? Ya tidak ada larangannya secara hukum. Dalam konstitusi tidak. Tapi masalahnya kan bukan hanya benar salah secara hukum. Halal haram sebagai secara hukum. Tapi juga baik buruk. Soal etika bernegara. Jadi bisa saya mengatakan secara hukum nggak ada masalah. Tapi dari segi kepantasan, etika, ada problem serius. Nah tapi soal etika ini kan abstrak. Ya. Ada kaitan juga dengan budaya, ada kaitan dengan pelembagaan politik yang belum kuat. Ya kan? Nah jadi kita harus memandangnya itu jauh. Oke, Prof. Karena kemudian dijelaskan oleh Deputi Biro Pers Media dan Informasi Sekretariat Presiden, Pak Bey Mahmudin, ia memberikan penjelasan lengkap, termasuk di Kompas TV, soal cawe-cawe Presiden. Itu adalah Presiden ingin memastikan pemilu serentak 2024 dapat berlangsung secara demokratis, jujur, dan adil. Presiden berkepentingan tersenggaranya pemilu dengan baik dan aman tanpa meninggalkan polarisasi atau konflik sosial di masyarakat. Bagaimana Prof. Jimli memandang istilah cawe-cawe tidak netral secara adil? Ya, dari segi penjelasan soal pemilu itu tidak begitu tepat, itu cari dalih aja alasan. Karena pemilu itu urusan penyelenggara pemilu. Jadi selalu saya bilang penyelenggara pemilu itu cabang keempat. Karena presiden peserta pemilu, DPR peserta pemilu. Pengadilan mengadili proses dan hasil pemilu, maka penyelenggara pemilu itu sendiri. Jadi bukan tanggung jawabnya presiden, sudah ada diatur di konstitusi dan di undang-undang. Itu satu ya. Nah yang kedua soal, itu kembali lagi ke soal hukum tadi ya. Nggak ada larangan. Seperti misalnya sama kayak di negara yang udah maju kayak di Amerika. Obama waktu masih presiden, jadi menjadi tim sukses untuk Hillary. Tidak ada masalah secara hukum, cuma masalah etik saja.
Nah, jadi ini Prof kan harus melihat bahwa kalau Presiden mengatakan saya akan cawe-cawe untuk memastikan siapa pemimpin yang tepat di masa depan, itu nggak ada sesuatu yang salah dari sisi hukum, tidak akan berakibat atau kita sangkakan akan membuat pemilu jadi tidak jujur. Nah itu dia. Kalau Obama kan langsung kampanye, berarti kan dia menghendaki Hillary jadi presiden kan. Gitu. Nah cuma beda dengan Amerika itu sistem politiknya sudah kuat. Pelembagaan politik sudah sangat kuat. Budaya feodalnya sudah lumer. Oke. Jadi meskipun Kita ini masih pelembagaan politik belum kuat, budaya feodalnya itu di mana-mana terjadi darah biru, termasuk partai politik semua berdarah biru. Jadi presiden itu tidak perlu nyuruh orang di desa pilih si ini, nggak usah. Dengan statement yang seperti tadi saja, orang udah paham. Inisiatif nggak perlu dari atas. Ya kan? Nah jadi karena budaya kita masih feodal. dan itu bisa diikuti oleh pejabat-pejabat lainnya untuk Termasuk oleh cawe-cawe. pejabat.